Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan umat hadiri misa Natal di Gereja Katedral Mimika. Kodam Cendrawasih buru Pradayotam yang kabur membawa senjata api. Ribuan polisi dan tentara dikerahkan mengamankan malam tahun baru. Perayaan Natal di Mimika berlangsung aman dan lancar. Umat Kristiani dengan hikmat mengikuti misa Natal, kendati jumlahnya dibatasi hanya 70% dari kapasitas. Protokol kesehatan diberlakukan ketat agar tidak menimbulkan klaster baru, mengingat masih terjadi pandemi. Misa juga digelar 2 kali agar jemaat tidak membludak. Perayaan misa malam Natal berlangsung penuh hikmat. Jemaat memanjatkan doa agar pandemi segera berakhir dan kehidupan bisa kembali berjalan normal. Untuk tahun ini, perayaan Natal kita selenggarakan itu sebanyak 4 kali misa, itu ada 2. Misa pertama dan misa kedua. Ketentuan prokes itu tetap menjadi perhatian kami yang sangat mendasar, sangat membatasi. Terus kami juga atur kursi-kursi yang ada, yang sebenarnya satu tenda itu isinya 50, tetapi kami kurangi menjadi 30 kursi per tenda. Dengan perhitungan tadi bahwa kita hanya mengisi 75% dari jumlah umat yang hadir. Kemudian kedua, sebagai jalan keluar kami juga pakai sistem kartu. Jadi setiap umat yang punya kartu yang boleh ikut misa. Kalau yang tidak punya kartu, kami suruh kembali. Kepala Bagian Operasi Polres Mimika AKP Dionesius Helan mengatakan ia telah mengerahkan ratusan petugas untuk mengamankan Natal agar berjalan aman dan damai. Natal ini tentu kita berharap semua bahwa situasi dalam keadaan amannya, karena memang sejauh ini Kabupaten Mimika dalam kondisi aman, terkendali. Untuk personil yang diturunkan tentu tidak hanya TNI Polri ya, ada dari Mitra Kamtibmas juga, partisipasi masyarakat dari pemerintah, Pemda dan Satpol PP, semuanya bergabung bersatu bersama-sama untuk menjaga ibadah perayaan malam Natal ini. Pengamanan misa Natal tidak hanya dilakukan kepolisian, namun dibantu oleh ormas Islam, sehingga keberagaman di Papua terus terjaga dengan baik. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan umat gereja Katedral Merauke terpaksa melaksanakan ibadah Natal di jalan raya. Pembatasan jumlah umat menyebabkan gereja menggunakan badan jalan agar bisa menampung jemaat untuk tetap bisa beribadah. Suasana di dalam gereja akhirnya menjadi lengang. Jemaat duduk berjarak sesuai dengan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak gereja sehingga kami yang datang terlambat harus ibadah di luar. Ada yang muat dibatasi ya? Iya, ada yang muat gereja dibatasi sehingga kami yang datang terlambat harus ibadah di luar. Untuk Ria sendiri kalau ibadah di luar seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah? Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini harus mengikuti ibadah. Kodim 1701 memberikan bantuan tenda untuk jemaat Gereja Immanuel yang tepat berada di depan Kodim. Lalu lintas di jalan ini juga ditutup untuk sementara waktu. Baik, ibadah malam Natal di saat ini di Jemaat Immanuel Kodim 1707 Merauke dengan kondisi umat yang begitu padat, tapi kami terus memakai protokol kesehatan dengan ketat sehingga ibadah bisa berjalan dengan baik, umat dengan kondisi jarak yang memang sesuai dengan protokol kesehatan yang diinginkan, sehingga hal-hal yang memang tidak kita inginkan tidak terjadi. Lintasan dan kemudian tata aturan prokes, lalu kemudian pengawasan sistem pengamanan itu sendiri dari berbagai pihak, baik dari sistem pengamanan gabungan maupun yang sudah terjaga pada tempat-tempat ibadah itu sendiri.
Jadi untuk saat ini sementara ya kita lihat kondusif dengan berbagai pengaturan sistem pengamanan yang sudah kita buat untuk sementara. Kita berharap apa yang sudah nyaman ini juga bisa terjadi besok pagi dengan menyikapi berbagai hal yang terjadi. Saya rasa tidak masalah bagi kita karena itu semua bisa diatasi. Pemalangan tadi siang juga kita sudah bicara dengan baik. Perayaan ibadah Natal di Merauke berlangsung dengan aman dan lancar. Sejumlah pembatasan dilakukan polisi dan tentara untuk mencegah penularan karena saat ini pandemi masih mengancam dengan varian baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penerapan protokol kesehatan di semua gereja di Merauke saat perayaan Natal mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan warga sudah sangat paham dan kesadaran ini harus terus dilakukan tidak hanya saat perayaan hari besar, namun setiap hari saat beraktivitas. Baru liburan dengan ini tentu prokes itu harus tetap diperhatikan, ya. Dan kita melihat bahwa selama ini untuk kita di Merauke, saya pikir ini sudah jalan cukup baik, ya. Misalnya untuk di gereja-gereja, ya, untuk ibadah itu sudah diatur, ya, kapasitas. Jadi misalnya di tempat saya, di gereja saya itu yang tempat duduk selama ini bisa 4 orang, selama pandemi itu cuma 2 orang. Jadi kapasitas terkait dengan instruksi Mendagri maupun petunjuk dari pusat terkait dengan Nataru, itu kapasitas 150%, ini selama ini sudah dilakukan. Dan kemudian umat yang mau beribadah selalu diperiksa, ya, di screening suhunya, suruh cuci tangan, harus pakai masker, gitu. Jadi saya pikir ini sudah kita lakukan. Jadi ini tinggal tetap dijalankan saja. Meski penerapan prokes sudah berjalan baik di rumah ibadah, namun Dinas Kesehatan juga mengharapkan warga menerapkannya di lokasi wisata, apalagi saat ini sedang masa libur panjang sekolah. Saat ini kasus COVID-19 di Merauke tersisa 1, dan rata-rata dalam sepekan ini hanya 2 kasus. Protokol kesehatan masih menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah penularan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodam 17 Cendrawasih tengah memburu Prada Yotam Bugiangge, anggota Kompi C Yonif 756 WMS yang kabur dan membawa 1 pucuk senjata api organik milik TNI. Foto Prada Yotam telah disebarluaskan sehingga bisa diketahui masyarakat untuk mempermudah penangkapan. Prada Yotam Bugiangge kabur meninggalkan tugas pada Jumat 17 Desember membawa 1 pucuk senjata api jenis SS2 V1 tanpa amunisi. Belum diketahui motif Prada Yotam melarikan diri. Namun dari laporan yang diterima, Yotam sebelumnya menerima telepon, lalu meninggalkan tugas tanpa izin dan pemberitahuan. Terakhir untuk anggota kita Prada Yotam Bugiangge saat ini masih dalam pencarian. Sementara ini dari Kodam juga sudah melaksanakan kegiatan pendalaman dan pencarian terhadap yang bersangkutan. Bahkan sudah melakukan koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, memberikan atau menyebarkan info tentang yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat melaksanakan jaga satri. Jadi saat ini juga masih dalam proses pencariannya. Untuk perkembangannya sementara belum ada. Tapi yang jelas dari pihak Kodam juga sudah melayangkan rilis ya, terhadap teman-teman yang lainnya atau jabatan yang ikut membantu kita, mungkin dari Satgas, ya kan, dari Satuan Teritorial juga, kepolisian sudah memberikan rilis tentang yang bersangkutan, data yang bersangkutan, bahkan fotonya. Kapendam berharap Prada Yotam segera kembali ke kesatuannya. TNI juga telah berkoordinasi dengan kerabat dan keluarganya serta masyarakat. Prada Yotam Bugiangge merupakan putra daerah asli Papua. Ia berusia 30 tahun dan berasal dari Kabupaten Duga. Diduga Prada Yotam bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.
Komandan Operasi Kelompok Kriminal Bersenjata Yahukimo Demius Magayang alias Temianus Sabtu lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Demius ditangkap Satgas Operasi Nemangkawi pada 27 November lalu di Jalan Gunung Dekai, Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan aktor dan saksi kunci beberapa kasus pembunuhan warga sipil dan anggota TNI di Yahukimo. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan Demius meninggal dunia karena menderita komplikasi penyakit. Namun yang sudah kita tangkap, Magayang sama Senatsol, karena komplikasi penyakit lain harus diamputasi, namun jiwanya tidak bisa diselamatkan. Untuk bagaimana menggali informasi itu terhenti. Ini memang sangat disayangkan. Sehingga kalau kita mengatakan, ya betul ada, nanti salah juga. Setelah polisi kan harus kita memproses secara hukum. Yang pelaku lain tentunya ini bukan leadernya, otak daripada kegiatan kekerasan bersenjata di Yahukimo. Tetapi kami akan berusaha semaksimal untuk tangkap. Mudah-mudahan mereka mengetahui para komandannya ini punya rencananya untuk bagaimana. Apakah ada kaitan dengan almarhum juga yang sudah meninggal atau tidak. Tetapi tentunya ini proses waktu. Yahukimo mudah-mudahan ke depan dia makin soft. Jenazah Demius Magayang telah dibawa ke Yahukimo untuk diserahkan ke keluarga. Demius Magayang merupakan Komandan Operasi Kelompok Kriminal Bersenjata Yahukimo. Ia juga menjabat Kepala Kampung Sesepne, Distrik Kelam II. Magayang terlibat pembunuhan staf KPU Yahukimo, Hendrik Jovinski, 2020 lalu. Penyerangan 2 personel TNI Satgas Pamrahwan 432 SWJ di ujung Bandara Nobgoliat Dekai, dan pembunuhan 1 warga sipil, Muhammad Toyib. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kepolisian daerah Papua menerjunkan 1.800 personel gabungan TNI Polri mengamankan perayaan Tahun Baru. Ribuan personel itu ditempatkan di 63 pos di seluruh jajaran Polres. Operasi pengamanan ini dilaksanakan selama 2 pekan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan aparat keamanan akan fokus untuk mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa selama perayaan Natal dan Tahun Baru. 1.860 sekian kalau saya nggak salah, itu kita siapkan untuk tadi. Kita tempatkan di pos-pos yang memang harus kita awasi. Mulai dari pelabuhan, bandara, tempat wisata, pertokoan, pasar, tempat-tempat perjalanan, di mana tempat-tempat kegiatan masyarakat dalam rangka masuk Natal maupun nanti menyongsong Tahun Baru. Ini kita berusaha kita kontrol. Nah, tadi kita sudah diingatkan sama pimpinan Polri, kalau bisa untuk Tahun Baru kita cegah untuk berkerumun. Jadi diharapkan kita melakukan perayaan itu di tempat masing-masing. Diharapkan juga nanti Natal itu dalam kapasitas yang terbatas. Karena memang betul kalau tidak kita kontrol dengan baik, jangan sampai terjadi pengulangan kita pada bulan Juli lalu. Ini kan karena tidak kita cegah dampak liburan Natal. Polda Papua juga tengah mengantisipasi gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata di sejumlah kabupaten. Karena kelompok ini seringkali menebar teror di Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Puncak. Polisi juga mengawasi protokol kesehatan di pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan narapidana di Lapas Merauke menerima remisi atau pengurangan masa tahanan khusus Natal. Dari 204 narapidana yang diajukan mendapat remisi, hanya 180 yang mendapatkannya. 2 diantaranya bahkan langsung bebas. Kalapas Merauke Lukas Laksana Frans mengatakan remisi Natal ini bervariasi, ada yang mendapat potongan 2 hingga 3 bulan. Pada kesempatan remisi Natal ini di Lapas kelas 2B Merauke, sebagaimana data yang ada pada kami, jumlah WWP yang ada adalah 373 per tanggal 25 Desember 2021. Yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Natal itu sebanyak 204
semua itu sudah mendapatkan, dan pada hari ini ada 2 yang bebas, yaitu remisi khusus 2 atas nama 1 Sebuyanusae dan 1 Thomas Nuangka. Jadi pada pagi ini langsung bebas. Mungkin itu yang data yang ada di kami. Narapidana yang diberi remisi adalah mereka yang berkelakuan dan mendapat penilaian baik oleh lapas. Remisi selalu diberikan setiap hari besar. Remisi tentu diberikan berdasarkan perilaku narapidana selama menjalani masa tahanan di dalam lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke bersama polisi dan tentara terus mempercepat vaksinasi. Klinik Pratama Polres Merauke terus dibuka setiap hari sehingga warga bisa datang kapan saja untuk mendapat vaksin. Klinik dipadati warga sejak pagi hingga sore hari karena di Merauke masih banyak yang belum divaksin. Cakupan vaksinasi di Merauke saat ini sudah mencapai 82% atau 102.000 warga dari target 124.000. Dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini kita menggunakan jenis vaksin Sinovac dan pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang tidak punya masker, yang tidak pakai masker tidak boleh dipakai, harus cari masker. Begitu. Himbauan Ibu Dokter? Himbauannya, ayo mari semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke yang belum vaksin segera datang ke klinik Polres Merauke. Kami buka setiap hari, kami tunggu ya. Mau vaksin 1 atau vaksin 2 boleh. Sebagian besar warga yang sudah divaksin tinggal di perkotaan, sementara di daerah terpencil dan pedalaman, vaksinasi belum berjalan efektif, khususnya di perbatasan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panglima TNI meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Manokwari, Papua Barat, Jumat lalu. Kunjungan Panglima ini untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar serta sesuai target dan sasaran. Dalam kesempatan ini, Panglima juga memberikan bingkisan Natal kepada anak-anak dan warga setempat. Di Pasar Sanggeng, kedatangan Panglima disambut pedagang mama-mama. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, khususnya berharap agar pemerintah mau memperhatikan nasib mereka. Yang pertama adalah untuk melihat vaksinasi di Papua Barat. Bagi kita yang penting kita berusaha ya, berusaha untuk reach out itu, menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu ada terus. Kita gelar, kalau nggak sekali-sekali di sini juga di tempat fasilitas kesehatan kita, baik yang di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Tapi kalau ada yang belum mau, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu bahwa kalau suatu saat berubah pikiran, vaksin masih ada. Jadi saya yakin di Papua dan Papua Barat pun bisa. Bahwasannya ada masalah-masalah keamanan karena ada warga masyarakat yang punya senjata ilegal, itu juga ada di daerah lain. Dan kita ternyata bisa kok tanpa ada korban yang nggak perlu di daerah lain. Terus kita mendapatkan senjata, misalnya senjata ilegal ya dari masyarakat, dengan komunikasi sosial, komunikasi aja. Ternyata mereka punya kesadaran kok. Hanya soal waktu saja. Ada yang sudah mau menyerahkan karena memang itu nggak boleh dan memang ada undang-undang, ada aturannya. Aturannya cukup keras kalau senjata. Tapi ada juga mungkin yang belum mau. Ya kita berusaha komunikasi saja. Nggak perlu ada. Panglima juga menyempatkan diri melihat pameran UMKM kerajinan tangan dan makanan khas Papua. Ia mendorong UMKM tetap bersemangat untuk terus bangkit walaupun di tengah pandemi COVID-19. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.